Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vidya Nurain, saya dari jurusan Ilmu Komputer, Prodi Bisnis Digital. Hari ini saya mau mempresentasikan atau menjawab soal-soal yang akan memenuhi UTS dari mata kuliah Manajemen Strategi. Baik, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, definisi dan strategi penerapan dalam bisnis digital. Soal yang A, definisikan apa yang dimaksud dengan strategi dalam konteks manajemen strategi. Dalam konteks manajemen strategi, ada 3 strategi yang dapat didefinisikan. Yang pertama, rencana tindakan terpadu. Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, penerapan tujuan, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Tujuan utama strategi adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini berarti menemukan cara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik atau berbeda dari pesaing. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Strategi melibatkan pengambilan keputusan tentang di mana organisasi akan pergi, bagaimana ia akan sampai di sana, dan sumber daya apa yang akan digunakan. Ini mencakup identitas, peluang, dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan organisasi. B. Menjelaskan bagaimana konsep strategi tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan dalam lingkungan bisnis digital. Ada 5 konsep strategi perlu diadaptasi untuk menghadapi karakteristik unik dari dunia digital. Yang pertama ada agility and fleksibilitas. Bisnis digital berubah dengan cepat sehingga strategi harus fleksibel dan mudah disesuaikan. Perusahaan perlu mampu merespon perubahan pasar, teknologi, dan perilaku konsumen dengan cepat. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Dalam bisnis digital, pengalaman pelanggan menjadi sangat penting. Strategi harus berfokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan, memberikan pengalaman yang personal, dan membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi adalah inti dari bisnis digital, sehingga strategi harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai. Ini mencakup penggunaan data, analitik, kecerdasan buatan, dan platform digital lainnya. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Dalam lingkungan digital yang kompetitif, inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup. Strategi harus mendorong budaya inovasi dan eksperimen. Kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Dalam bisnis digital, data yang dihasilkan sangat banyak. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang akurat harus berdasarkan data yang ada. Baiklah, kita lanjut soal yang C. Berikan contoh nyata penerapan strategi dalam perusahaan digital yang berhasil mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada Tokopedia. Strategi mereka adalah membangun ekosistem digital yang lengkap untuk memudahkan transaksi online. Mereka fokus pada pengalaman penggunaan yang baik, kemitraan dengan berbagai pihak, dan inovasi produk. Tokopedia juga sangat fokus pada pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Yang kedua ada Gojek. Strategi mereka adalah menyediakan solusi aplikasi dan layanan on demand yang terintegrasi. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menciptakan platform yang efisien dan mudah digunakan. Gojek juga melakukan ekspansi ke berbagai layanan seperti pembayaran digital dan pengiriman makanan. Oke, kita lanjut materi yang kedua, peran visi dan misi dalam merumuskan strategi perusahaan digital.
Untuk soal pertama itu menjelaskan perbedaan antara visi dan misi serta peran masing-masing dalam penyusunan strategi. Visi adalah gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ini adalah pernyataan inspiratif yang memberikan arah jangka panjang dan menginspirasi seluruh organisasi. Visi menjawab pertanyaan, kita ingin menjadi apa di masa depan. Peran visi dalam menyusun strategi adalah memberikan arah dan tujuan jangka panjang, menginspirasi dan memotivasi karyawan dan pemangku kepentingan, membantu perusahaan untuk fokus pada prioritas utama. Selanjutnya, misi. Misi adalah pernyataan tentang tujuan dan alasan keberadaan perusahaan saat ini. Ini menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan saat ini. Ini menjelaskan apa yang dilakukan perusahaan, siapa pelanggannya, dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai. Misi menjawab pertanyaan, apa yang kita lakukan saat ini. Peran misi dalam menyusun strategi adalah yang pertama menentukan ruang lingkup bisnis perusahaan, memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategi. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing. Untuk soal yang B, bagaimana visi dan misi dapat mempengaruhi arah dan keputusan strategi dalam perusahaan digital. Dalam perusahaan digital, visi dan misi sangat penting karena yang pertama, memberikan panduan dalam lingkungan yang berubah cepat. Dunia digital terus berubah sehingga visi dan misi yang jelas membantu perusahaan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka. Yang kedua, mendorong inovasi. Visi yang ambisius dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan solusi baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun budaya perusahaan yang kuat. Visi dan misi yang selaras dengan nilai-nilai perusahaan dapat membantu membangun budaya perusahaan yang kuat inovasi. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan pada keputusan strategi yang sulit, perusahaan dapat merujuk pada visi dan misi mereka untuk memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan tujuan jangka panjang mereka. Baik, kita lanjut soal yang C, analisis sebuah studi kasus atau contoh perusahaan digital berhasil mengimplementasikan visi dan misi karena dapat mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya itu visi Google, mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Misi Google untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat secara universal. Implementasi visi dan misi. Google telah berhasil mengimplementasikan visi dan misinya melalui berbagai produk dan layanan seperti mesin pencari, Gmail, Google Maps, dan juga YouTube. Mereka terus berinovasi dan mengembangkan teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Google sangat berhasil dalam menguasai pasar mesin pencari dan terus mengembangkan sayapnya di bidang teknologi lainnya. Dengan visi dan misi yang jelas, Google telah menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Baik, kita lanjut dengan materi yang ketiga, analisis SWOT untuk perusahaan digital. Soal yang pertama, uraikan analisis komponen-komponen SWOT dan pentingnya masing-masing komponen dalam evaluasi internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, kekuatan strength. Ini adalah faktor-faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Contohnya teknologi inovatif, mereka yang kuat, tim yang berbakat, basis pelanggan yang loyal. Pentingnya membangun perusahaan untuk memanfaatkan keunggulan mereka dan membangun keunggulan kompetitif.
Selanjutnya kelemahan, weakness. Selanjutnya kelemahan, weaknesses. Ini adalah faktor-faktor internal negatif yang menghambat kinerja perusahaan. Contohnya itu kekurangan sumber daya, teknologi yang ketinggalan zaman, proses yang tidak efisien, kurangnya visibilitas merek. Pentingnya membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengurangi dampak negatif. Peluang, opportunities. Ini adalah faktor-faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai pertumbuhan. Contohnya tren pasar yang berkembang, perusahaan regulasi yang menguntungkan teknologi baru, kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Pentingnya membangun perusahaan untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan pengembangan strategi untuk memanfaatkan. Selanjutnya ada ancaman, threats. Ini adalah faktor-faktor eksternal negatif yang dapat membahayakan kinerja perusahaan. Contohnya, persaingan yang ketat, perusahaan teknologi yang cepat, resesi ekonomi, perubahan perilaku konsumen. Pentingnya membantu perusahaan untuk mengantisipasi risiko dan pengembangan strategi untuk mengurangi dampaknya. Kita lanjut soal yang kedua, bagaimana analisis SWOT dapat membantu perusahaan digital dalam mengidentifikasikan peluang dan mengantisipasi ancaman pasar. Identifikasi peluang. Dengan menganalisis tren pasar, perubahan teknologi, dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar. Identifikasi peluang. Dengan menganalisis tren pasar, perubahan teknologi, dan kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengidentifikasikan peluang pertumbuhan baru. Analisis SWOT membantu perusahaan untuk memprioritaskan peluang yang paling menjanjikan dan mengembangkan strategi untuk memanfaatkannya. Selanjutnya ancaman, antisipasi ancaman. Dengan menganalisis persaingan, perubahan regulasi, dan faktor-faktor internal lainnya, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi ancaman. Analisis SWOT membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko dan mengurangi dampak negatif dari ancaman. Oke, soal selanjutnya, berikan contoh analisis SWOT dari sebuah perusahaan digital. Jelaskan faktor-faktor utama yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Contoh analisis SWOT perusahaan e-commerce. Kekuatan strength. Platform e-commerce yang mudah digunakan, jaringan logistik yang luas, basis pelanggan yang besar. Oke, selanjutnya kelemahan. Margin keuntungan yang rendah, tingkat pengembalian produk yang tinggi, ketergantungan pada promosi dan diskon, masih adanya keluhan pada layanan konsumen. Selanjutnya peluang. Pertumbuhan pasar e-commerce yang pesat, ekspansi ke pasar internasional, pengembangan layanan baru seperti pembayaran digital dan pengiriman instan. Adanya peluang kolaborasi dengan UMKM lokal. Ancaman, persaingan yang ketat dari platform e-commerce lainnya, perubahan regulasi terkait e-commerce, ancaman keamanan siber, perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya ada penerapan 5 kekuatan Porter dalam industri digital. Yang pertama menjelaskan konsep 5 kekuatan Porter dan masing-masing kekuatan yang dijelaskan dalam model tersebut. Ancaman pendatang baru. Ini mengacu pada seberapa mudah
atau sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki industri. Faktor-faktor seperti hambatan modal, skala ekonomi, dan loyalitas merek mempengaruhi kekuatan ini. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Ini mengacu pada kemampuan pemasok untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas input. Kekuatan ini tinggi jika ada sedikit pemasok dan banyak pembeli. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Ini mengacu pada kemampuan pembeli untuk menekan harga atau menuntut kualitas yang lebih tinggi. Kekuatan ini tinggi jika ada sedikit pembeli dan banyak pemasok. Ancaman produk atau jasa pengganti. Ini mengacu pada ketersediaan produk atau jasa alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Kekuatan ini tinggi jika ada banyak produk pengganti yang tersedia. Selanjutnya, persaingan antara pesaing yang ada. Ini mengacu pada intensitas persaingan antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada industri. Faktor-faktor seperti jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, dan diferensiasi produk mempengaruhi kekuatan ini. Selanjutnya, bagaimana model ini dapat diterapkan untuk memenuhi dinamika pesaing di industri digital. Dalam industri digital, model 5 kekuatan partner dapat diterapkan untuk menilai dinamika persaingan dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari dunia digital. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Industri digital hambatan masuk dapat bervariasi. Beberapa sektor seperti pengembangan aplikasi mungkin memiliki hambatan masuk rendah, sementara sektor lain seperti platform e-commerce besar mungkin memiliki hambatan masuk yang tinggi karena kebutuhan modal dan infrastruktur. Kekuatan tawar-menawar pemasok. Dalam industri digital, pemasok dapat mencakup penyedia layanan cloud, pengembangan perangkat lunak, dan penyedia konten. Kekuatan tawar-menawar mereka bergantung pada ketersediaan alternatif dan tingkat diferensiasi. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli di industri digital seringkali memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi karena akses mudah di informasi dan ketersediaan banyak pilihan. Selanjutnya, ancaman produk atau jasa pengganti. Industri digital ditandai dengan inovasi yang cepat, sehingga ancaman produk pengganti selalu ada. Perusahaan harus terus berinovasi untuk tetap relevan. Pesaing yang ada. Pesaing di industri digital seringkali sangat ketat karena biaya peralihan yang rendah dan potensi untuk skala global. Baik, kita lanjut. Selanjutnya C. Diskusikan contoh spesifik dari perusahaan digital yang menghadapi tantangan dan peluang berdasarkan analisis Waters versus ancaman pendatang baru. Relatif tinggi karena teknologi streaming mudah diakses, tetapi membangun basis pengguna yang besar dan perjanjian lisensi yang label rekaman bisa menjadi tantangan. Kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi karena label rekaman memiliki kendali atas konten musik yang penting. Kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan platform streaming dan dapat dengan mudah beralih. Ancaman produk atau jasa pengganti tinggi, termasuk unduhan musik digital.
radio online, dan platform video seperti YouTube. Persaingan antar pesaing yang ada, Spotify, Apple Music, dan lain-lain, sangat tinggi dengan persaingan harga, konten eksklusif, dan fitur-fitur inovatif. Kita lanjut yang kelima, itu perbandingan strategi cost leadership dan diferensi dalam bisnis digital. Yang soal pertama itu menjelaskan secara singkat perbedaan antara strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi cost leadership. Kepemimpinan biaya. Strategi ini berfokus pada menjadi produsen dengan biaya terendah di industri. Tujuannya adalah untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang tinggi, dengan harga yang lebih tinggi, rendah daripada pesaing. Perusahaan mencapai ini melalui efisiensi operasional, skala ekonomi, dan kontrol biaya yang ketat. Diferensiasi strategi ini fokus pada menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai bagi pelanggan. Tujuannya adalah untuk membenarkan harga lebih tinggi melalui fitur-fitur khusus, kualitas superior, atau layanan pelanggan yang luar biasa. Perusahaan membangun merek yang kuat dan fokus pada inflasi. Analisis kelebihan dan kelemahan masing-masing strategi ketika diterapkan dalam konteks bisnis digital. Cost leadership, kelebihannya potensi untuk pangsa pasar yang besar karena harga yang kompetitif, dapat menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga. Efisiensi operasional, dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kelemahan, rentan terhadap peran harga dan margin keuntungannya rendah, dapat mengorbankan kualitas atau inovasi, sulit untuk mempertahankan keunggulan biaya dalam jangka panjang. Diferensi, kelebihannya itu loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan kekuatan merek yang kuat, margin keuntungan yang lebih tinggi karena harga premium, lebih tahan terhadap perubahan harga. Kelemahan, membutuhkan investasi besar dalam inovasi dan pemasaran. Risiko kegagalan inovasi atau perubahan preferensi pelanggan. Dapat menarik pesaing yang meniru fitur unik. Oke, selanjutnya berdasarkan contoh nyata, evaluasi bagaimana sebuah perusahaan digital memilih dan mengimplementasikan salah satu strategi tersebut untuk mempertahankan daya saingnya. Cost leadership Shopee. Shopee telah berhasil menerapkan strategi kepemimpinan biaya pasar e-commerce Asia Tenggara. Mereka menawarkan harga yang sangat kompetitif, promosi agresif, dan biaya pengiriman yang rendah. Shopee mencapai ini melalui efisien operasional, skala ekonomi, dan investasi besar dalam logistik. Strategi ini telah membantu Shopee untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar dan bersaing dengan pesaing yang lebih mapan. Definisi Apple. Apple adalah contoh klasik perusahaan yang sukses dengan strategi diferensi. Mereka menawarkan produk premium dengan desain yang inovatif, kualitas yang superior, dengan sistem yang terintegrasi. Apple membangun merek yang kuat dan menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Strategi ini memungkinkan Apple untuk membenarkan harga yang lebih tinggi dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang tinggi. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.